bertulis pun hai papan kolak berdawat pirat leukir sedengah tabi mul langit bumi siku jejak jejari rempah maaf kami tiro Di tengah pegunungan hijau Aceh Tengah, berdiri sebuah desa kecil yang menyimpan kekayaan budaya tak ternilai. Desa Bebesen, rumah bagi seni kerajinan Kerawang Gayo, sebuah warisan yang penuh makna dan cerita dari masa lalu. Selembar kain yang terlihat sederhana, namun menyimpan simbol-simbol yang dalam, tercipta dari tangan-tangan terampil yang mendedikasikan hidupnya untuk menjaga tradisi ini. Di setiap jahitan dan setiap warna, ada pesan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pesan tentang kebanggaan, keindahan, dan jati diri suku Gayo. Perkenalkan, nama saya Ramlah, panggilan saya Bu Mar Kerawang Gayo. Saya penerus dari mulai nenek, kakak, habis itu ke saya. Saya semenjak 1987 tamat SMA sudah mulai menjahit Kerawang Gayo sampai sekarang ini. Dari mulai tamat SMA ya, udah jahit sampai sekarang ini. Kakak saya yang paling besar tuh Inen Ir namanya kan, itu dia yang ngajarin aku. Dia murid kedua dari Mama Nasirida Kerawang tuh kan. Habis itu dia ajarin ke aku. Habis dari situ kan anak muridku udah 100 lebih. Sampai ke Lampahan, itu Putri Lampahan, kayak Donat tuh apa. Ini diteliti nih lagi kan. Pandai udah bikin barang, diantar ke Simpang 5 tuh kan ada toko Bintang Timur. Di situ dijual dulu. Diterimanya jahitan saya kan. Bikin tas, bikin dompet gitu. Terus lama-kelamaan saya pindah ke fashion. Ke baju. Karena daya pembeli yang pesanan, karena pesanan banyak ke baju. Kalau ke tas kan cuman beli satu udah kayak gitu kan. Makanya saya pindah ke baju. Terus kami ubah model-modelnya gitu. Ada yang kayak model kain sama selendang. Terus apalagi baju gamis, baju outer tuh. Pendapatan gimana menghasilkan? Alhamdulillah lah, bisa anak kuku S1 kan udah 2. Aku sendiri lah cuman udah 17 tahun single viren. Di kampung Bebesen ini berapa banyak pengrajin Kerawang itu? 100 sudah lebih kurasa. 100 lebih 100. Setiap rumah. Setiap rumah udah pandai. Pandai. Ada mesin semuanya. Aku pertama dibeli 4. Oh. 4,5 juta harganya, beli 4. Terus sudah dibagi ke anak itu pun 3 kan,
nggak bisa satu mesin pakai. Satu orang tuh harus ada 2 ya, karena banyak kerjaan. Ataupun anak-anak muda sekarang kayak gitu. Masih suka dia, karena orang pembelinya dari luar negeri pun ada, dari Arab Saudi pun ada. Maksudnya pesanan sajadah kayak ulen-ulen tuh nggak sampai ke daerah luar kan, kayak ke Belanda gitu. Ulen-ulen tuh khusus untuk untuk antar manten. Iya. Itulah budaya Gayo nih, ules namanya, ules. Jadi itu nggak boleh diganti Bu ya? Nggak boleh diganti. Warnanya pun di situ kan itu kan ada bakal putih, kecuali ulen-ulen untuk gajah putih bilangnya kan. Kalau gajah putih, kalau ulen-ulen yang biasa harus hitam dasar, benangnya kuning, hijau, merah, putih. Nggak boleh lain warnanya. Warna dasar hitam. Itu yang melambangkan tadi tanah, terus putih tanda suci itu agama kita lah ya tuh ya, keyakinan ya. Itu terus kalau hijau rimbun, berarti rimbun subur gitu. Warna dasar Kerawang Gayo merah, kuning, hijau, putih. Terus tambah satu lagi warna dasar hitam. Kalau hitam melambangkan tanah, putih tanda suci, merah tanda berani, kuning bijaksana, hijau rimbun. Kalau kuning itu kerajaan ya, bijaksana, terus mengatur segala urusan lah di pemerintah kayak gitu. Kalau mau berangkat melambangkan beluh secara lolotan, main secara tenamun. Kalau pucuk rebung melambangkan berdiri sama-sama tinggi, duduk sama-sama rendah. Warnanya kuning itu bijaksana ya, itu melambangkan kerajaan itu. Habis itu kalau ini tingkuku ropat, secara kopat ke. Habis itu petua reja, imam, petua, gecek, reja, petua, imam, RGM, kayak gitu. Gimana Bu perjuangan Ibu dari selama 30 tahun ini Bu? 37. 37, hampir 40. Hampir 40. Ya, Bu. Ada pahit-pahitnya perjuangan. Kan ada. Kami pertama dulu kan di masalah masalah dana lah pertama. Itu kan susah, terus benang harus ada ini lapis ini kan, gunting mesin. Makanya mesin pun ada dikasih gubernur kemarin tuh 2, terus dari Hyundai 3. Hyundai pun ada. Dari Banda Aceh pun 2016 ada dikasihnya. Kami kan pelatihan tuh dikasih mesin. Kerawang Gayo itu bagian dari identitas sebenarnya, juga bagian dari sejarah. Nah, kalau bagian dari sejarah, tentu tidak dapat kita telusuri titik awalnya kapan. Karena dia bagian dari sebuah kolektivitas estetika masyarakat. Untuk sebuah estetika yang namanya kebudayaan, tentu tidak ada personal di sana. Dia sebuah gerakan kolektif, estetika kolektif yang kemudian muncul bagian dari kebudayaan masyarakat. Kerawang itu awalnya bukan untuk baju, bukan untuk celana, bukan untuk kerudung, bahkan bukan untuk gelang tangan, bukan untuk sal misalnya. Tapi hari ini kan pola-pola itu berkembang. Nah, ini saya kira satu tanda membuktikan bahwa Kerawang ini dapat diterima oleh masyarakatnya bukan saja sebagai sebuah estetika atau nilai keindahan, tapi sudah menjadi bagian yang integral dengan identitas mereka. Motif ini hanya muncul pada relief-relief rumah adat atau rumah
atau istana raja. Sebelumnya dia tidak merupakan bagian dari pakaian atau hal-hal lain yang bersifat sesuatu yang dikenakan, tapi dia melekat pada rumah-rumah adat. Semuanya berhubungan dengan simbolisme kehidupan rakyat Gayo. Jadi ada filosofi begini, tanah, air, udara, api. Dan itu disimbolkan oleh Kerawang. Hanya saja simbol apinya tidak muncul. Tidak muncul atau mungkin kita belum temukan di mana. Kalau tanah dan tumbuhan misalnya itu disimbolkan dengan pucuk rebung atau pucuk entuis kalau dalam bahasa Gayunya. Kemudian awan disimbolkan dengan udara, bagian dari simbol dari udara. Dan bahwa di selain planet bumi ada planet lain atau ada kehidupan lain di atas planet bumi. Kemudian ada simbol taikukur. Itu kan sebuah simbol makhluk hidup selain manusia atau hewan. Kemudian ada simbol puter tali. Ini kan sebuah kearifan lokal tentang sebuah teknik menjalin silaturahmi, menjalin persahabatan, bahkan menjalin hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan manusia dan lingkungannya. Karena yang namanya identitas selalu saja penting, artinya ketika tanpa identitas justru ia menjadi tidak penting. Ya, sebuah goresan dia akan menjadi penting jika ia dibingkai, maka dia disebut lukisan. Tapi sebuah goresan di wadah yang berbeda atau di permukaan benda berbeda, tentu dia tidak menjadi identitas. Justru karena identitaslah Kerawang berkembang sampai hari ini. Kalau bukan menjadi identitas, tentu Kerawang akan stagnan. Dari Dinas Pariwisata sendiri untuk memajukan promosi pariwisata khususnya di Kerawang Gayo, kita sering mengadakan event seperti fashion casual etnik. Event itu hampir setiap tahunnya kita adakan. Dan untuk promosi lanjutnya seperti ya kami membuat video promosi, leaflet, dan banyak media kami yang dari Dinas Pariwisata sendiri untuk bagaimana caranya promosi Kerawang Gayo itu sendiri agar dikenal dalam maupun ke luar negeri. Program khusus kepada mereka? Program khusus kalau di Dinas Pariwisata sebenarnya itu tidak ada, tetapi seperti kita laksanakan di tahun 2020, itu kita mengikuti ajang event API, Anugerah Pesona Indonesia di tahun 2020. Itu alhamdulillah Kampung Kerawang Gayo Bebesan mendapat juara dua nasional. Imbasnya untuk UMKM di Aceh Tengah, pastinya Kerawang Gayo secara nasional itu kan sudah dikenal. Itu jadinya nantinya akan mendatangkan wisatawan datang ke Aceh Tengah, di mana sebenarnya Kerawang Gayo itu berada. Nah, kembali kepada Kampung Kerawang Gayo, sebenarnya bukan hanya sebatas pintu gerbang. Seharusnya bukan hanya batas pintu gerbang. Dari segi teknik bangunan, arsitektur bangunan, itu tiang penyangga, tiang utama rumah, bangunan, masjid, itu bisa dimodifikasi sedemikian rupa memiliki seperti Kerawang. Saudara-saudara kita para pengrajin Kerawang Gayo, saya kira kita memang harus berpikir lebih luas dan menangkap perkembangan zaman sebagai bagian ide untuk melahirkan kreativitas baru dalam bentuk Kerawang Gayo. Nah, untuk tas, baju, tali pinggang, tas kamera, tali kamera,
Kerawanggayu bukan sesuatu yang langka lagi. Hari ini kita bisa akses. Nah, sekarang bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu pengrajin Kerawanggayu memasuki wilayah yang belum tersentuh. Misalnya jas motif Kerawanggayu, dasi mirip persis Kerawanggayu misalnya. Ini kan hal-hal yang eksklusif, hal-hal yang sebenarnya untuk kelas-kelas masyarakat yang pejabat publik, tapi belum masuk. Pada dasarnya untuk ekonomi masyarakat, modernisasi itu sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Bagaimana caranya minat belanja wisatawan itu untuk menarik untuk berbelanja. Jadi tentu adanya modernisasi. Contohnya dulu itu Kerawanggayu diukir sebenarnya, dan dibuat itu bukan menggunakan mesin, tapi dengan adanya modernisasi, Kerawanggayu sendiri itu sangat banyak menarik peminat dari luar. Contohnya dulunya Kerawanggayu itu hanya dipakai untuk adat perkawinan, terus hanya untuk peci. Sekarang banyak Kerawanggayu dimodifikasi oleh pengrajin sebagai sajadah. Itu salah satu modernisasi yang dilakukan oleh pelaku UMKM, dan ukiran yang banyak yang dimodifikasi juga. Itu tadi saya bilang untuk menarik peminat pembeli, begitu. Nah, yang pertama, sebagaimana Kerawang yang sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda, tugas pemerintah yang berikutnya dalam melindungi identitas dia adalah membawanya ke pengesahan hukum hak intelektual kolektif, HAKI. Nah, ini berbeda dengan hak intelektual karya-karya tulis, karya ilmiah berbeda. Tapi ini hak intelektual kolektif. Nah, jika sudah sampai kepada pengakuan hak intelektual kolektif, tentu masyarakat, komunitas berhak membawa para pengguna, para plagiat, atau para pemanfaat Kerawanggayu di luar fungsi dan kegunaannya ke ranah hukum. Kebetulan kita berapa hari ke belakang kita sudah mengadakan rapat bersama MAG, Dinas Pariwisata, Perdagangan, Dekranas, serta dinas terkait untuk mendapatkan hak intelektual yang seperti yang dibilang tadi. Bagaimana caranya kita bisa mendaftarkan Kerawanggayu itu. Jadi bukan namanya saja yang kita daftarkan, tetapi jenis-jenis bentuk ukiran yang seperti yang kita ketahui sekarang, yang dulunya sebenarnya cuma 4 kalau saya tidak salah, sekarang ada sekitar 13 sampai 14 ukiran itu yang akan kita daftarkan ke Kemenkumham nantinya. Jadi daerah lain yang nantinya berani untuk mencontoh atau menduplikat Kerawanggayu sendiri itu akan mendapatkan sanksi atau ada masalah lah dengan punya kita itu Kerawanggayu sendiri. Untuk pemerintah, saya kira, saya mohon maaf, untuk hal yang berbau kebudayaan dan estetika, bahkan faktor ekonomi yang menopang 40% ekonomi rakyat, pemerintah kita belum punya perpihakan. Kopi yang dalam pandemi hingga hari ini menyumbang 40-50% ekonomi rakyat. Pariwisata yang menyumbang 25% dari ekonomi masyarakat Aceh Tengah karena keindahan Danau Laut Tawar. Tapi kebijakan apapun tentang kedua hal ini secara spesifik belum ada. Regulasi tentang kopi belum ada, regulasi tentang tata kelola ruang Danau Laut Tawar belum ada. Oke. Yang berikutnya, Gayo dikenal di luar dari sastra lisan, dari didong, dari tari guel, dari ekspresi kebudayaan berbentuk puisi modern. Tapi tidak ada satu regulasi pun tentang itu oleh pemerintah untuk mensupport. Danau Laut Tawar yang sebelumnya tidak dikenal di dunia luar sebagai objek wisata. Siapa yang mengenalkan itu adalah karya seni, fotografi, sastra, didong, itu yang memperkenalkannya. Belum pernah kita dengar, kita lihat ada baliho raksasa pemerintah daerah di pusat-pusat kota. Inilah Danau Laut Tawar, inilah kopi, tidak ada.
Tapi siapa yang memperkenalkan itu? Adalah seni dan budaya Gayo. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak berpamrih. Sekarang, regulasi apa yang dilahirkan pemerintah tentang bidang-bidang itu? Tidak ada. Kalau tantangan sepertinya untuk dinas pariwisata sendiri itu tidak ada. Karena kebetulan sekarang akses di Aceh Tengah itu, apalagi pengrajin UMKM Kerawang Gayo sendiri itu banyak tersebar di Aceh Tengah. Jadi untuk mempromosikan Kerawang Gayo sendiri itu sangat mudah, gampang untuk mempromosikan Kerawang Gayo sendiri itu. Untuk harapan saya sebenarnya kepada ini seluruhnya, apalagi anak-anak milenial sekarang sudah mempunyai HP gadget nih kan. Jadi untuk mempromosikan daerahnya itu, apalagi Aceh Tengah itu mempunyai budaya yang beda. Gayo itu beda dari suku-suku lain. Jadi untuk anak muda khususnya lebih mempromosikan budayanya, adatnya, istiadatnya, wisatanya keluar. Jadi untuk mengembangkan suatu daerah itu ya harus melalui promosi. Jadi harapan saya kepada kalangan milenial ya ayo ajak masyarakat untuk berwisata dan berbelanja di Takengon aja. Untuk generasi muda, harapan saya supaya dikembangkan produk Kerawang Gayo ini lebih mencintai ya, supaya tidak hilang gitu. Harapan saya untuk pemerintah Kerawang Gayo ini harus dipromosikan lagi, lebih gencar lagi supaya kami bisa lah untuk menambah ekonomi bagus begitu. Maunya diadakan untuk kami festival Kerawang Gayo. Pada akhirnya, peran generasi muda menjadi kunci utama dalam mewariskan makna mendalam yang terkandung dalam Kerawang Gayo. Tanpa tangan-tangan baru yang meneruskan, warisan ini hanya akan menjadi cerita di masa lalu. Bagi para pengrajin seperti Bu Ramlah, harapan adalah satu-satunya yang tersisa. Mereka bertaruh hidup dan masa depan mereka pada karya seni yang telah diwariskan oleh leluhur. Sebuah dedikasi yang tidak hanya tentang mencari penghidupan, tetapi juga menjaga jati diri budaya. Kini, pilihan ada di tangan kita semua. Apakah Kerawang Gayo akan terus hidup dan bersinar di tengah zaman, atau tenggelam perlahan sebagai kenangan yang terlupakan? Kerawang Gayo bukan hanya milik para pengrajin, tetapi milik kita bersama sebagai warisan yang harus dijaga, dihargai, dan diteruskan untuk masa depan.